Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, kita hidup di dunia ini tentu mempunyai tujuan, dan semua orang pasti sepakat bahwa tujuan hidupnya adalah ingin bahagia di dunia, terlebih-lebih bahagia di akhirat, khususnya orang yang beragama Islam. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Artinya, ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Menurut para ulama kita, khususnya ulama tasawuf, bahwa kebahagiaan itu tidak akan didapatkan pada 3 hal. Yang pertama yaitu nilai atau angka. Kenapa demikian? Karena nilai angka tak memiliki batas. Kita memiliki uang atau harta, dan dengan itu kita berharap bahagia, maka itu tidak akan terwujud karena kita menyukai atau mengejar jumlah nilai yang tak ada ujungnya. Kita punya uang 10 juta, maka kita akan berharap untuk memiliki yang di atasnya lagi, dan begitu seterusnya dan seterusnya. Yang kedua, warna juga tidak dapat memberikan kita kebahagiaan, karena warna lama kelamaan akan luntur dan usang. Kita umpamanya memiliki pakaian yang cantik, rumah yang bagus, dan wajah yang rupawan dan lain-lain, semuanya akan luntur dan usang karena perjalanan waktu. Waktu terus berputar, semua akan hancur dan rusak bila tiba masanya. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, yaitu bunyi-bunyian atau suara. Di dalam bunyi-bunyian suara tidak ditemukan juga kebahagiaan di dalamnya, karena suara atau bunyi-bunyian dibatasi oleh ruang dan tempat. Semakin jauh sumber suara atau bunyi, maka semakin tidak terdengar suara tersebut. Akan terbatas pada tempat dan tertentu. Di suatu tempat ia disanjung dan dipuji karena gelar dan pangkat jabatan, tetapi di tempat lain pangkat dan jabatan serta gelar tidak berlaku. Ini berhubungan bahwa gelar dan pangkat itu tidak bisa memuaskan seseorang, karena gelar dan pangkat berhubungan dengan suara dan bunyi. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, apabila ketiga hal di atas tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada kita, maka di manakah sebenarnya letak kebahagiaan? Ulama-ulama kita, khususnya ulama tasawuf, mengatakan bahwa kebahagiaan didapatkan juga di dalam 3 hal. Yang pertama yaitu orang yang bahagia adalah orang yang beriman dan beramal soleh, orang yang bertakwa kepada Allah,
yang menjadikan Allah sebagai pusat perhatiannya dan tujuan hidupnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Orang yang semata-mata berharap kepada Allah akan bahagia hidupnya karena Allah adalah pemilik segala sesuatu. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, orang yang bahagia ialah orang yang berteman atau bersama orang-orang yang soleh, bersama dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah engkau bersama orang-orang yang benar atau orang-orang yang soleh. Rasulullah SAW bersabda, "Fakun ma'a man ma'allah fa innahu yusiluka ilallah." Hendaklah engkau bersama dengan orang-orang yang bersama Allah, maka sesungguhnya dia dapat membimbingmu ke jalan Allah. Saudara-saudara sekalian, berteman dengan orang-orang soleh adalah suatu kebahagiaan yang utama karena dapat menenteramkan hati kita, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntun kita kepada kebaikan, dan mereka diberikan keutamaan untuk memberi syafaat pada hari kiamat, yaitu hari akhirat. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, orang yang berbahagia ialah orang yang memiliki leluhur atau berasal dari keturunan atau kalangan orang-orang soleh, serta memiliki keturunan atau anak-anak yang soleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Walladzina amanu wattaba'ahum surriyatahum biimanin alhaqna bihim surriyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahim." Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki keluarga yang soleh maka akan tercipta kebahagiaan dalam hidupnya disebabkan adanya nilai-nilai keimanan dan kesejukan di dalamnya, dan pahala terus mengalir kepadanya dan keluarganya karena mereka saling mendoakan. Olehnya itu, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Amin. Demikianlah saudara-saudara pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.